Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan terus berupaya mengembangkan potensi sektor perikanan dan kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi melalui prinsip ekonomi biru dan pengembangan budidaya yang ramah lingkungan. Ekonomi biru merupakan program mewujudkan keseimbangan antara dua aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan, yaitu ekologi dan ekonomi. Dengan kata lain, ekonomi biru tidak semata-mata melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sangat menekankan kepada pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem bahari. Melalui semangat inilah, Yose Rizal Anwar, warga Kota Padang, membentuk sentra budidaya dan pengolahan ikan air tawar jenis patin dan lele yang berada di Kelurahan Koto Panjang Ikwakoto, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, yang diberi nama Sipujuk Farm. Sipujuk Farm terbentang di lahan seluas 1,04 hektar dan memiliki 80 kolam sehingga menjadikan Sipujuk Farm sebagai salah satu pusat budidaya, edukasi serta pengolahan ikan air tawar terbesar di Kota Padang, bahkan di Sumatera Barat. Sarjana Strata 2 ini sehari-harinya bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi bidang perikanan di Sumatera Barat. Dengan demikian, ia sangat memahami metode budidaya dan pengembangan pengolahan ikan patin dan lele sebagai sektor bisnis dan edukasi. Dari sisi edukasi, Sipujuk Farm merupakan pusat magang dan pelatihan budidaya serta pengolahan ikan air tawar bagi siswa, mahasiswa, akademisi, dan masyarakat yang ingin belajar bagaimana mengembangkan perikanan air tawar. Setidaknya, Sipujuk Farm telah membantu 3.000 lebih anak magang untuk belajar tentang budidaya ikan air tawar. Sipujuk Farm memiliki sejumlah keunggulan dari sentra budidaya ikan air tawar lainnya di Sumatera Barat, bahkan di Indonesia. Salah satu keunggulan yang terus dikembangkan oleh Sipujuk Farm yakni memasifkan gerakan pakan ikan mandiri. Gerakan pakan ikan mandiri memberikan peluang bagi penggerak budidaya ikan untuk memenuhi kebutuhan pakan secara efisien dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Melalui gerakan ini, Yose dapat menekan biaya produksi pakan hingga 60% dari total kebutuhan. Selain itu, pakan ikan mandiri yang dikelola Sipujuk Farm adalah pakan ikan yang ramah lingkungan. Hal ini karena pakan ikan yang diproduksi menggunakan bahan baku dari limbah masyarakat, seperti ampas tahu, dedak, dan ikan rucah. Gerakan pakan mandiri yang dilakukan Yose tidak terlepas dari bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang terus melakukan pendampingan teknis dan formulasi pakan ikan kepada kelompok gerpari pemula, khususnya penerima bantuan mesin pemerintah serta melakukan pengembangan dan inovasi mesin pakan aplikatif yang mudah dari segi operasional dan perawatan. Sipujuk Farm di bawah naungan Yose Rizal Anwar terus melakukan inovasi dan kreasi. Sejumlah produk olahan berhasil ia ciptakan seperti abon ikan, kerupuk, dan yang paling diminati oleh konsumen adalah ikan salai atau ikan asap. Dalam 1 bulan, Sipujuk Farm dapat mengolah sekitar 4 hingga 5 ton lele dan patin untuk dijadikan produk olahan tersebut. Proses produksi ikan asap diawali dengan penangkapan ikan di kolam-kolam budidaya. Ikan yang dipanen merupakan ikan usia 4 hingga 5 bulan. Setelah proses penangkapan ikan, produksi dilanjutkan dengan tahap pembersihan ikan. Pada tahap ini, setiap pekerja yang terdiri dari anak magang dan masyarakat sekitar lokasi budidaya memiliki tanggung jawab masing-masing, mulai dari pemotongan hingga pembersihan kotoran ikan. Ikan yang telah bersih selanjutnya dibawa untuk disusun di atas nampan pengasapan. Susunan ikan harus dipastikan rapi dan ukuran yang sama di setiap nampan, sehingga hasil pengasapan lebih merata. Pengasapan dilakukan seharian dengan menggunakan bahan baku limbah kelapa dari kawasan Pantai Padang.
Setidaknya Pantai Padang menyumbang 15 ton limbah kelapa per hari. Dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh Yose sebagai bahan baku pengasapan. Melalui koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, limbah kelapa diantarkan ke Sipujuk Farm sesuai kebutuhan. Limbah kelapa yang terkumpul selanjutnya dijemur hingga kering dan berwarna kecoklatan dan siap untuk digunakan sebagai bahan baku pengasapan. Dengan penggunaan limbah kelapa, Yose berharap dapat berkontribusi dalam pengurangan sampah di kawasan wisata Pantai Padang. Hal ini menjadi wujud nyata dalam membantu pemerintah untuk pengendalian sampah di Kota Padang. Kita setelah jalan-jalan ke tepi laut, kita melihat sangat banyak sekali batok kelapa yang berserakan yang merupakan sampah. Ketika kita berdiskusi dengan DLH Kota Padang, mengatakan bahwa dalam satu hari ada sekitar 15 ton batok kelapa muda ini yang masuk ke TPA. Nah, akhirnya kami berpikir, kenapa kita tidak memanfaatkan batok kelapa muda ini? Kami cobalah, akhirnya kami coba bawa ke sini sekitar 10 truk, kita jemur, kemudian kita setelah kering kita coba dijadikan untuk bahan bakar untuk ikan asap. Dan alhamdulillah itu bisa menurunkan kos sampai 40%. Nah, mungkin ini juga bisa, artinya kita di samping kita berusaha, kita juga untuk menyelamatkan lingkungan. Nah, kita sarankan juga mungkin, kalau bagi mungkin yang menggunakan seperti membuat kue, jangan lagi menggunakan sabut, tapi gunakanlah batok kelapa yang ada di Kota Padang ini. Ikan yang telah selesai diasap selanjutnya disebut sebagai ikan salai dan siap untuk dikemas. Proses pengemasan produk dilakukan secara manual dan selanjutnya produk ikan salai siap untuk dipasarkan. Pemasaran produk Sipujuk Farm tersebar hampir di seluruh wilayah Sumatera Barat melalui supermarket, 127 retail swalayan, 375 warung, pasar tradisional, pusat oleh-oleh. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat sangat mengapresiasi Sipujuk Farm sebagai salah satu pusat budidaya ikan air tawar terbaik di Sumatera Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Desniarti menilai, Sipujuk Farm mampu menjadi pusat budidaya ikan air tawar yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi Sipujuk Farm telah ikut serta mengedukasi masyarakat dengan tetap ramah lingkungan. Sipujuk yang ada di Kota Tengah, Kota Padang, merupakan salah satu usaha perikanan yang cukup kita banggakan ya, karena memang dia usahanya dari hulu ke hilir. Jadi dia melakukan usaha pertamanya memang lele asap, lele dan patir asap. Kemudian karena untuk pengasapan ini kan perlu bahan baku ya, jadi dia langsung melakukan sendiri usaha budidayanya. Jadi dengan demikian tidak tergantung ke orang lain untuk bahan bakunya gitu. Kemudian di samping itu dia juga ini melaksanakan usaha pengolahan pakan juga, pakan ikan. Jadi pakan ikan sehingga kebutuhan pakan untuk budidaya juga bisa dia usahakan sendiri gitu kan. Jadi sekarang sudah berkembang mulai dari budidaya, pakan, kemudian juga pengolahan yang tidak hanya lele asap, ada juga produk-produk lainnya yang sudah mulai berkembang. Yose Rizal Anwar berharap budidaya ikan air tawar yang dilakukannya dapat menjadi langkah awal untuk berbaik lebih bagi masyarakat sekitar. Di samping itu, dia juga ingin memotivasi generasi muda untuk menjadi pengusaha ikan air tawar dan mampu membuka lapangan pekerjaan tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi orang lain. Tidak hanya berpuas dengan apa yang ada saat ini, Yose masih memiliki cita-cita untuk mengembangkan usahanya dengan menambah kolam serta produk yang bervariasi. Sipujuk Farm menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi biru dan merupakan wujud nyata upaya menyelamatkan lingkungan.